Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bil khusus Sahibul Fadilah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, para alim ulama, para asatiz, para imam dan muazin Masjid Istiqlal yang insya Allah senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat melaksanakan sholat asar berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian yang insya Allah duduknya kita di tempat ini dicatat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat asar rahimakumullah. Marilah sama-sama kita sejenak untuk mengikuti kegiatan pengajian Hawamis yang diadakan ba'da asar di Masjid Istiqlal ini. Yang insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kajian kita yang beberapa minggu yang lalu kita membahas kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, memasuki bab tentang bahaya murtad, yaitu amalan-amalan sikap-sikap yang dapat membuat seseorang itu bisa menjadi murtad. Na'udzubillah. Maka dari itulah untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita tabarukan, mencari berkah, ngalap barokah kalau kata kita, ya, dengan membaca kitab kuning, ya, kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu, yang mudah-mudahan kita yang mendengarnya, yang mengikuti pengajian ini insya Allah kebagian berkah, ya, sebab dengan keberkahan, keistimewaan, keutamaan pengarang kitab ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu wali walidayhi wali masyayikhihi. Telah berkata pengarang kitab ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam bab tentang murtad, di mana saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu di mana dikatakan dalam kitab ini, wa kada yakfuru min sakhara bismillahi ta'ala, maka telah kafir, maka telah murtad orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja, baik non-muslim atau mohon maaf, baik dia yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat, kalau ia menghina Allah, maka sesungguhnya dia telah dalam keadaan kafir atau murtad. Au nabihi au bi amrihi, atau menghina nabi. Kita tidak boleh menghina nabi siapapun. Banyak nabi yang Allah utus, yang Allah pilih, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua itu nabi tidak boleh dihina. Tidak boleh dihina. Karena kalau orang yang menghina nabi, sama saja ia keluar murtad atau dalam keadaan kafir. Dan dikatakan yang berikutnya, au bi amrihi au nahi. Dan juga yang bisa menyebabkan orang itu kafir, orang itu murtad, ia menghina, ya, perintah Allah dan juga menghina larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita ini
menghina apa yang Allah telah perintahkan kepada kita sekalian. Allah sudah perintahkan kita berpuasa, maka laksanakan. Jangan kita hina, ya, jangan kita hina atau kita remehkan. Karena itu bisa mengakibatkan kekafiran. Nah, yang berikutnya, au biwa'dihi au wa'idihi, atau atas janji Allah dan ancaman Allah. Tidak boleh kita bercanda, memperolok-olok atau mengejek, menghina apa yang Allah sudah janjikan. Ya, Allah sudah janjikan bagi siapa yang di mana siapa yang beribadah, sholat, ya, berjamaah, misal Allah berikan kebaikan pahala lalu kita hina, ya, maka itu sama saja dalam keadaan orang itu dalam keadaan murtad atau kafir. Awa'idihi, atau janjinya. Tidak boleh, ya. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Allah tidak pernah mengingkari janji. Beda dengan manusia. Manusia mungkin pernah ingkar janji. Pernah ingkar janji. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Bagi orang yang beribadah, yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah siapkan janjinya, yaitu surga tempatnya. Itu jelas. Ya. Jadi tidak boleh menghina. Ausagir ismallah. Dan tidak boleh juga meremehkan asma Allah atau sifatnya. Ya. Seperti Allah ini Al-Qawi, Maha Kuat. Lalu kita ejek, kita hina Allah itu lemah. Atau Allah itu pemalas misalkan. Maka itu orang yang ngomong begitu, orang bicara seperti itu, ia dalam keadaan murtad kafir. Tidak boleh menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Mala au ghairi syai'un minal Qur'an. Nah juga begitu juga. Mengurangi. Hati-hati. Ada Al-Quran, ya, jumlahnya sudah jelas. Lalu dikurangi ayat itu. Ya, maka ia telah kafir. Hati-hati. Ya, tidak boleh kita mengurangi ayat Al-Quran. Auzada kalimatu fihi mu'takidan. Atau juga menambahkan ayat Al-Quran. Ya, ditambahkan, wah nih, kayaknya nih, ya, perlu ditambahkan nih. Ya, pasnya begini, ya. Itu kalau orang seperti itu nambahkan Al-Quran, maka ia dalam keadaan kafir, murtad, bahaya, hati-hati. Ya, zaman sekarang ini ya banyak aliran-aliran sesat. Ya, ada kitabnya sempalan Al-Quran. Al-Quran ya ditandingi dengan nama yang lain. Seperti mohon maaf tazkirah, itu juga bahaya. Ada kitab yang menyaingi Al-Quran. Itu dia dalam keadaan kafir. Karena jelas dalam kitab ini, ya, orang yang menambahkan atau mengurangi ayat Al-Quran, ia telah kafir. Ya, karena ayat suci tidak boleh dipermainkan. Lalu berikutnya dikatakan, au bismillah inda syarbil khamr au zinah. Mengucap bismillah ketika meminum khamr dan ketika zina. Hati-hati, Pak. Ya. Ada orang mau zina baca bismillah, ada nggak? Ada nggak orang yang mau minum khamr? Mau minum khamr itu dia baca bismillah. Kalau ada orang seperti itu, dia ya dalam keadaan murtad. Karena yaitu permainkan, menghina. Kan bismillah itu sesuatu yang harus dibaca dengan amalan yang baik. Dia baca untuk berbuat maksiat. Ini juga masuk golongan murtad. Hati-hati. Ya, menggunakan
Bismillah bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Untuk maksiat. Maka ini juga kata dalam kitab ini, dia masuk dalam tergolongan orang yang murtad. Istighfafan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim amaronilah. Dan juga menghina nama Allah. Ya. Seperti Allah perintahkan kepada saya. Dan Rasul perintahkan kepada saya bikazalam af'alun. Contoh begini. Ya. Allah dan Nabi itu dan Rasulullah memerintahkan saya untuk melakukan seperti ini, tetapi saya tidak melakukan. Jadi dia mengatakan kalau saja Allah dan Rasulnya perintahkan saya seperti ini, saya nggak mau lakukan itu, gitu kan. Kalau ada omongan seperti itu, hati-hati. Itu juga bisa mengakibatkan murtad, ya, karena Allah dan Rasulnya jelas, ya, telah memerintahkan kepada kita. Au innahu lam a'tanil jannah ma dakhaltaha istighfafan. Nah, yang berikutnya adalah dia mengatakan, andai saja Allah berikan kepada saya surga, maka ma dakhaltaha, saya enggak akan mau masuk surga. Jadi dia menghina. Menghina. Ya, jadi ini hati-hati. Saya enggak mau masuk surga Allah. Dia bercanda padahal. Ya, itu juga hati-hati. Bisa mengakibatkan, ya, murtad. Au inaan, au inadan. Au lau akhazani bitarkis shalah ma'ama bi minasyiddah wal marad zalamani. Nah, yang berikutnya, Allah, ya menghukum, ya, menghukum saya dengan meninggalkan salat. Padahal saya dalam keadaan yang sangat sedih, pedih ketika sakit. Jadi Allah ini sedang menzolimiku. Jadi ada orang mengatakan, ya, Allah menghukum saya ketika saya meninggalkan sholat. Padahal saya sedang lagi sedih, sedang sakit. Ya Allah nggak adil nih, ya Allah ini zolim nih, gitu kan. Hati-hati seperti itu. Seperti ini, ya, sikap atau ucapan-ucapan seperti ini akan berbahaya terhadap keimanan kita. Au lau syahada indi nabi au malakin ma sadaqtahu. Atau, ya, di dalam diri kita nabi dan malaikat itu telah bersaksi, ya. Telah bersaksi, ya, nabi telah mengajak kepada kita, menyeru kepada kita, malaikat pun demikian telah menyampaikan beberapa hal, ya, perintah-perintah Allah. Tetapi ma sodaktahu, tetapi orang itu tidak membenarkan, ya, kesaksian Nabi dan para malaikat. Ini juga masuk tergolong orang yang murtad. Mungkin dia Muslim, tapi kalau yang mengucapkan kalimat ini atau sikap ini, maka ia bisa jadi murtad. Hati-hati. Au qalal muazzin. Nah, yang berikutnya. Au qalal muazzin, yang terakhir au qalal muazzin yakzibu au sautahu kal jaros. Nah, yang berikutnya, ya, hati-hati juga, ya. Ya. Ini dikatakan dalam kitab ini, au qalal muazzin. Ada orang mengatakan, wah, muazzin yang azan ini bohong. Berbohong. Gak boleh. Sepele. Mungkin ucapannya sepele, ya. Dia gak tahu bahwa dia sedang azan itu, ya, dia mengucapkan, ya, kalimat-kalimat panggilan untuk sholat. Sesungguhnya itu yang manggil bukan muazzin, ya, padahal itu panggilan Allah. Kan? Jadi kalimat azan itu kalimat suci, Pak. Kalimat suci, ya. Tidak boleh dihina, tidak boleh diejek, ya. Misalkan itu muazin tuh, ya, pura-pura bohong itu, manggil saya, gitu kan. Seperti itu misalkan. Nah, ini juga bisa menjadi, ya, ucapan seperti ini atau sikap ini bisa menjadi murtad karena kita nggak boleh, ya.
Al-Quran kitab suci. Ya. Nabi tidak boleh dihina, itu suci Pak. Dalam agama kita suci. Begitu juga kalimat azan. Kalimat azan ini juga kalimat suci. Yang menggaungkan azan itu muazin. Orangnya juga ada, tidak boleh dihina, tidak boleh dikata-katai atau dia pendusta misalkan. Karena dia sedang melafalkan kalimat yang suci Pak. Ya. Kalimat yang suci. Maka di sini kata beliau, kalau ada orang yang mengucapkan demikian, bersikap demikian terhadap suara azan, maka ia bisa jadi murtad. Ataukah sautawil kaljaros. Atau juga ada orang yang menghina, wah kok suaranya kayak lonceng. Kayak lonceng orang-orang kafir. Ya. Juga jangan seperti itu. Ya, kalau ada orang, biarin saja dengerin. Ya. Mau suaranya kayak apapun, dengerin aja Pak. Ya. Mau suaranya, mohon maaf, mungkin tidak pas didengar oleh telinga kita. Atau tidak pas mungkin iramanya. Ya. Tidak usah komentar. Kalau kita komentar, khawatir nanti masuk dalam golongan ini. Ya. Karena menghina sesuatu yang suci itu, ya, maka itu resikonya berat. Resikonya apa? Berat. Kan kita harus mensucikan. Kita harus menghormati, ya. Menghormati, ya. Ini maka yang penting apa yang kita saat ini ketahui, kita fahami, mari sedikit demi sedikit kita untuk berhati-hati atas amalan-amalan yang kita lakukan, ya. Mengingatkan kepada kita sekalian, ya, mungkin iman kita ini terjaga dengan sholat yang kita lakukan, Bapak. Mungkin iman kita terjaga dengan puasa yang kita lakukan. Tetapi terkadang ada ucapan, sikap yang ini mungkin saja mengarah kepada rusaknya akidah kita, rusaknya iman kita sekalian. Maka dari itulah kajian kitab ini sebetulnya mengingatkan kita sekalian agar kita berhati-hati, menjaga keimanan kita sekalian, menjaga akidah kita sekalian. Jangan sampai rusak akidah kita dengan sikap-sikap, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang tidak pada tempatnya hadirin. Seperti tadi, yang mengucap bismillah ketika berbuat maksiat. Kita mungkin baru dengar ini ya. Apa hukumnya atau konsekuensinya? Sangat berat sekali. Hati-hati ya. Makanya kalimat-kalimat suci, nama-nama Allah jangan ditempatkan di bawah. Jangan ditempatkan di tempat yang menjijikan. Makanya dilarang kita mengucap asma Allah itu di kamar mandi, ya. Karena kamar mandi itu kan tempat ya buang air, tempat yang menjijikan. Maka nggak boleh kita melafalkan berzikir ya di toilet atau di kamar mandi. Nah ini makanya ada aturan-aturan ya, agar kita terjaga jangan sampai rusak keimanan kita sekalian Bapak Ibu hadirin. Lebih-lebih ini kita sudah paruh bulan Rajab. Hari ini kalau tidak salah 15 Rajab Bapak. Ya, yang puasa hari ini mudah-mudahan Allah terima puasa kita sekalian. Yang ibadah puasa hari ini semoga kita semua dapat keutamaan karena berpuasa di bulan yang Allah muliakan yaitu bulan Rajab hadirin. Sebentar lagi, tidak terasa Ramadan, sebentar lagi Bapak Ibu. Ya, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, bulan Rajab kita sedang membersihkan nih. Kita sedang membersihkan karat-karat dalam diri kita. Hati kita berkarat, ya. Itu pasti, Pak. Hati ini bisa berkarat seperti karatnya besi, Pak. Seperti karatnya besi. Inna likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu itu ya bisa berkarat. Wasal qalatul qalb dan
Saqala artinya memancarnya hati itu ya dengan apa? Dengan zikrullah. Jadi hati kita akan terpancar ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita istighfar di bulan Rajab ini. Perbanyak istighfar ya. Yang bisa kita bisa baca. Bisa astagfirullah kita baca. Bisa baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya itu namanya Sayyidul Istighfar. Dan juga saya pernah menyampaikan ada istighfar khusus di bulan Rajab. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Bersihkan hati kita. Terus kita baca pagi dan sore, insya Allah, ya, insya Allah masuk Ramadan, ya, jiwa kita tenang, hati kita bersih, dan ibadah kita semakin semangat. Kuncinya adalah dari bulan Rajab ini. Ya, kalau bulan Rajab ini udah kita sia-siakan, udah kita buang waktu di bulan Rajab ini untuk kemaksiatan, na'udzubillah. Gak banyak ke masjid, nanti susah bulan Ramadan, Pak. Susah kita ke masjid. Dari sekarang kita biasakan datang ke masjid dan perbanyak zikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pada sore hari ini, menambah amal kebaikan kita sekalian, menambah wawasan kita sekalian, menambah ilmu kita sekalian. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah catat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sa'ban sahri, dan bulan Sa'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Moga ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.